karena kita salah dan masih menjadi offlaner untuk seorang Pakuito. Tapi kita udah masuk ke game yang kedua. Akankah Geekfam dengan posisi yang cukup kuat kali ini dengan hero yang bisa dibilang early game yang cukup mendorong ya? Sekarang pertanyaanku cuma satu sih, apakah kita akan melihat Flick Way of Dragon dari Psycho lagi seperti season yang ketiga tadi? Kalau season ketiga tuh, zaman dia deket tak. Wah itu yang bikin gue ngefans sama dia dulu. Gue bilang kok dan Pakuito bakal coba diganggu di arah top lane. Ada Aegis yang telah dikeluarkan, apakah first blood bakal dapat oleh seorang Adam di arah top lane. Memilih untuk mundur, satu hit. Ingat, Adam masih level 1. Memilih untuk mundur dari seorang R7. Tipok begitu banyak damage-nya. Dan bahkan R7 harus kehilangan satu wave dari tim Geekfam. Iya, satu wave ini tentunya akan jadi suatu kerugian bagi seseorang R7 karena selain dari goldnya, XP-nya pun juga lumayan terkuras. Alright, bukan hanya itu aja di arah bottom lane. Whisking juga masih sabar dan Renti benar-benar mendominasi, memukul mundur seorang Whisking. Dari arah top lane hampir saja di pick off dari R7 Zeus. Benar-benar membuat R7 harus kehilangan satu buah flickernya. Fib dengan flap dengan baik dari seorang Frieza. Permainan yang luar biasa, debut. Satu kearotan di arah mid lane membuat Finn harus tersungkur di arah top lane. Frieza juga flame set yang cukup baik di sana ya. Udah ada blessing duet dari seorang Albert. Ternyata dihindari dari payungnya saja, nggak ada ojek payung di arah mid lane dari seorang Finn. Dan sementara itu kalau kita lihat ada Wiz yang saling berhadapan dengan Esmeralda Renvi. Dengan level yang sudah sama-sama level 4 sudah memiliki jurus terakhir. Dan kalau kita lihat Adam, benar-benar Adam membuat R7 tertunduk lesu di menit kedua ini. Karena gak ada flicker juga, tadi sempat digunakan flickernya di arah top lane sama R7 ketika dia terkena banyak box dari atas. Dan Turtle Camp by Mandiri kita udah lihat di sana udah mencolek-colek oleh para pemain tim Arab Kihoshi dan bahkan Geekfam yang mencoba untuk men-take over. Ingat, kali ini Geekfam berada posisi yang membutuhkan dan Finn lagi-lagi dipersebisa-besar oleh seorang Frieza. Frieza mempunyai dendam seperti itu dengan seorang Finn yang langsung dihajar. Gak pakai ampun, langsung ada cosmo tank belum dikeluarkan karena masih cooldown reduction di arah top lane dari seorang Wan Wan. Benar banget, dan sementara itu kalau kita lihat tadi dari Turtle yang tidak bisa dimainkan oleh Geekfam dan skor sementara 0-3. Tuh, lihat kita lihat di sini. Albert sudah tahu posisi dari seorang Zeus dengan satu buah up of Kipari membuat seorang Albert tahu keberadaan dari seorang Zeus. Maka coba dimasa dengan blessing dua di arah belakang. Maka coba berhindari saja. Mirror image masih bisa ke arah belakang dan dia nggak langsung buru-buru menjadi mirror image karena ada Atom of Force di arah top lane. Betul sekali, dan hampir saja seorang Albert kehilangan nyawanya setelah dapat serangan dari Wan Wan dan juga seorang Zeus di sini. Dan kita lihat di mid lane kali ini Psycho sebagai support atau tank dari tim RRQ Hoshi masih mencoba untuk membuka map terlebih dahulu melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan dari pemain-pemain Geekfam. Item build yang silakan Ini entah kenapa kayak dejavu sedikit sih melihat Albert dengan build seperti ini. Dia nimble blade ditahan, dia langsung bikin Demon Hunter Sword secepat mungkin. Kayak gimana caranya mungkin ya di menit keempat sebelum menit yang kelima tuh dia udah dapat Demon Hunter Sword. Lo tau gak kenapa dia buru-buru dia menang sword? Kenapa? Dia mau nge-pick Wan Wan, percaya sama gue. Lihat. Iya, Dia emang menang itu salah Sword. satunya cara. Iya, Mau nggak itu. mau dia bakal menghindari serangan dari One One mungkin dengan Wing of Nature. Soalnya lane-nya dari R7 ada agak sedikit kalah. Ya. R7 kalah dengan Wan Wan-nya jadi harus melakukan rotasi dan dari Albert itu tidak mungkin rotasi ke arah R7. Kalau lo sadar, R7 itu ditinggalin walaupun kalah. Ya. Jadi mending dia rotasi dulu, Whisking-nya di arah top lane atau Whisking-nya di arah bottom lane, baru Albert roaming ke sana. Ya, Gitu. dan kalau ini kita lihat dari masing-masing tim. Nah, udah ada blessing dua yang dilakukan oleh seorang Albert di sana mencoba untuk menghilangkan seorang Zeus. Way of Dragon ke arah Zeus di sana, tapi masih belum ada damage yang menggambarkan penyakit ke arah seorang Zeus yang masih dengan darah yang sangat-sangat besar. Permainannya bagus banget dari Bebiu, tapi walaupun digocek masih bisa selamat di sana. Albert terkena pressure di arah Farpo Pape, bagus banget dari Geekfam. Bakal coba untuk mengusir mundur seorang Albert Willy untuk memberikan damage saja di sana dari Bebiu. Mereka nggak takut karena mereka sudah tahu dari para pemain dari tim Arang Kiyoshi kehilangan satu playernya. Langsung fokus ke arah Turtle yang takut ayah dari seorang W nggak mau meninggalkan sedikit momentum, nggak mau ngelepasin momentum yang mereka dapatkan. Dua mereka langsung ke arah sana. Zeus hanya ngelewatin gerbang dari arah River. Ya, diam-diam kita lihat dari R7 sendiri sudah melakukan push ke arah bottom lane di sana, tapi Renty seperti datang tepat waktu untuk mencoba menggagalkan serangan yang dilakukan oleh Lagi dan lagi ada memberikan permainan yang luar biasa dengan stiker jempolnya. R7, Whisking nggak bisa membendung pergerakan seorang Wan Wan yang harusnya kuat di arah late game. Dia late game udah dapetin 2 poin kill dan dia tidak tersentuh sama sekali. Well, farming ini bisa menjadi bencana untuk tim Arang Kiyoshi di arah mid dan late game. Iya, setuju banget sama yang dikatakan oleh Oji. Kata ini Psycho yang masih mencoba untuk melakukan pergerakan melihat
tempat noob di mana lawan-lawannya berada. Dan juga Fierce di situ. Tapi kalau aku lihat ya, di sini Bakitonya akhirnya langsung ke bottom lane. Ya, seperti itunya Robin karena dia berada di arah bottom lane dan power gold-nya Adam memiliki 4.000 gold, jauh sekali dibandingkan seorang Albert yang memiliki 3.000. Tapi ingat, ini kalau misalnya Drake ke arah late game, Bahaya ya. Whiskingnya sih bakal tempelin 1-1, abis. Ketika di crossbow of tank, dia tinggal apa? Dia tinggal gunain Winter Truncheon-nya. The Way of Dragon bakal dikeluarkan oleh seorang Psycho. Purifier telah dikeluarkan di menit yang ke-553. Tandanya 1,5 menit ke depan tidak akan ada satu buah Purifier. Sedangkan di arah bottom lane, Baby coba untuk mendapatkan satu buah turret. R7 bakal coba untuk bertahan, tapi sepertinya nggak kuat. Nggak akan kuat di arah bottom lane. Ada Baby dan juga Adam dari R7. Iya, Adam selalu melihat pergerakan R7. Dimanapun R7 berada, di situ ada Adam. Kalau kita lihat dari Albert yang sedang sangat berusaha sekali mendapatkan start ya. Kali ejector dikeluarkan gara-gara. Gitu kalau kata Sun, skill bakal kawan. Oke, kita back to the game. Renti mau coba-coba mengganggu pergerakan. Dilempar lagi oleh seorang Sun. Saya bakal coba untuk menendang seorang Adam. Udah nggak harus mau tank dan langsung ternyata di sana gak ada yang masuk dan seorang Whiskey dihindari saja. Langsung satu buah terkaman mau. Serigala berbulu domba menumbangkan seorang RRQ Hoshi dari Fate. Di arah mid lane, permainan yang luar biasa dari seorang Baby. Baby menunjukkan taringnya dengan ronger serigala berbulu domba. What a play from Babio. Iya, 4 kill sudah diamankan oleh Babio dan Turtle yang ketiga sudah hadir tengah-tengah lane dan kali ini menjadi objektif dari tim Geek Fam. Ini menambah pundi-pundi gol tentunya bagi tim Geek Fam sendiri, apalagi untuk Baby. Tiga turtle ya, Bea diamanin ya? 3 turtle diamankan ditambah dengan dari tadi ya. Entah kenapa Freeze ini nempelin banget si Finn-nya. Iya. Dia yang nempelin banget Finn-nya biar dapetin momentum untuk mapping. Sehingga Baby datang kayak tadi tinggal dia like punch ya kan, dia habis itu one hit terakhir ke seorang Finn. Hingga Finn-nya tumbang 4 kali berturut-turut. Bro, serigala berbulu domba nih bro. Bukan kaleng-kaleng, tapi di arah top lane sepertinya Randy bakal coba dihajar. R7 kali ini bakal coba berdempetan dengan seorang Albert karena mereka tahu potensi yang cukup kuat. Tapi di arah mid lane lagi dan lagi seperti kata Profesor KB. Flame shoot Israel menjadi pilihan Whiskey bakal coba ditumbang Asto pemukul dari seorang Babil. Bener seperti kata Profesor, Finn bakal menjadi bulan-bulanan menjadi target lock dari tim Geek Fam ID. Iya, ada Psycho yang mencoba untuk melakukan defense ke ada bottom lane dan di situ ada Adam yang jadi korban selanjutnya tapi masih bisa bertahan. Sementara itu, aja di sektor ke belakang, Psycho mendapatkan serangan dari seorang Suns. Masih belum bisa ada damage yang masuk ke arah Psycho. Geek Fam tahu kalau mereka drag game ini ke arah late game, mereka bisa menjadi salah satu momentum kembalinya tim Araki Hoshi. Tapi mereka bakal ngepres ada-adanya, melakukan yang terbaik. Lihat, Psycho sampai ditembak terus. Psycho nggak dikasih kesempatan untuk melakukan kick siapapun dari tim Geek Fam. Ya. Nggak ada kesempatan sama sekali dari Psycho. Even itu ngincer seorang Adam sekalipun, Profesor. Ya entah kenapa kalau misalkan ngincer Adam malah rugi karena dia punya Needles of Flowers. Kalau misalkan dia Way of Dragon itu instant purify dan ditambah di sini Adam juga punya Aegis. Tapi kalau misalkan mereka ngincer cara Baby dari seorang Psycho-nya, kita tahu sendiri bahwa Way of Dragon sekarang kan nggak bisa 2 kali ya. Nggak bisa 2 kali benar-benar immune. Kalau misalkan dia menggunakan Way of Dragon pertama, Way of Dragon yang kedua ini tidak memiliki efek immune sama sekali karena Chow sudah di-adjust. Nah, itu dia informasi yang sangat baik sekali untuk kalian yang ada di rumah. Dan pastikan kalau yang lagi nonton di rumah, ajak saudara-saudara kalian, teman mantan pacar kalian untuk nonton sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang ter-shutdown lah seorang Baby. Pecah celeng. Gajian untuk seorang Albert bersama dengan seorang Finn. Sedangkan ada Bapak Lotte terhormat muncul kali ini di World Dragon kepada seorang Sus. Sus memilih untuk mundur. Bakal coba dihajar Psycho-nya tapi ternyata Freeze lebih memilih ke arah seorang Albert dan juga Finn yang sedang gak ada. Albert kali ini bakal coba untuk menggocek kiri kanan depan belakang. Retribution telah dikeluarkan. Masih coba berada di sana. Langsung ada Blazing Duet. Kan tidak ada Blazing Duet dan bahkan hilang sekejap mata. Belum untuk bergerak. Dilempar ejektornya langsung hilang Albert di arah bottom lane. Whisking masih bertahan di arah top lane untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Iya. 2 jungler mereka sudah harus hilang di tengah pertandingan, tapi masih ada one wave dari Adam yang langsung aja ngepok dirinya ke arah Lord yang terhormat. Ini kalau kita lihat sudah ada ejektor ke arah R7. Belum bisa membuat seorang R7 pulang.
Dan ini nggak bagus banget sih harusnya kalau misalnya mereka memaksakan keadaan. Karena Albert bentar lagi muncul, masih terlalu lama. Dari tim Arakiosi bisa untuk melakukan tabrak terhadap Baby dan juga Adam. Apakah bakal di all out? Enggak sepertinya, karena ini Lord di menit yang ke-12. Mereka, ya relakan saja. Relakanlah ingatanmu. Lepaskan. Lupa, namanya juga orang lupa dia. Golden Star masih terjadi gitu dari kelautan Albert dan sampai sekarang mungkin kalau dari si Viper Farming mungkin harus dikejar karena Lordnya udah bakal all the way. Dan kalau kita sendiri dari Rogernya udah dari counter, udah battle dan juga dalam permainan ini benar-benar udah nggak sulit terbendung ya Bapak Kabir. Iya, apalagi misalnya kita melihat tadi shutdown-nya juga terkena Medical Damage. Jadi mau nggak mau ya memang harus main lebih aman dari sini. Jangan sampai dia yang keduluan duluan, apalagi high ground dari arah Timosi. Dibilang bisa main boost atau main di depan turret. Iya. Jangan sampai di dalam turret. Tuh lihat gold dari Bebiu 7.800, sedangkan dari seorang Albert masih di 6.300. Bakal coba dipaksa ke arah belakang. R7 bakal coba untuk bertahan, tapi Bebiu di arah bottom lane sudah berhasil mendapatkan satu buah turret tambahan. Ini Victor tarik Adam di garis depan bersama dengan Sun. Nggak boleh terlalu fokus di arah sana. Mereka bakal coba untuk membagi dua bagian dan Psycho yang dilemparkan beli apapun terjadi. Psycho bakal coba ditumpangin, masih ada satu potential. Frieza dengan kekeran yang berhasil menemukan seorang Psycho ini menjadi kemenangan untuk Kickfam. Seharusnya kalau mereka bisa untuk fokus ke arah belakang yang cukup baik dan bakal dilempar lagi dari seorang Wiz saja save the day. Iya, Winter Dungeon yang benar-benar save the day kali ini. Wiz-nya udah sangat-sangat sekarang, tapi diam-diam seorang Finn yang harus dilakukan oleh seorang Adam kali ini. Adam yang bukan Jordan masih mencoba untuk beraksi di sana. Adam menjadi pilihan dan catat semuanya menuju ke seorang Adam. Pegang yang didapatkan seorang Frieza. Baby seorang diri bakal coba dihajar seorang LC mendapatkan Arakiosi. Kehilangan seorang Albert. Apakah ini akan menjadi momentum untuk tim Kickfam? Kickfam take the game so. Ini bencana. Baby dan kawan-kawan membelikan permainan yang luar biasa dan membawa game ini ke game yang ketiga. Bener banget, Kickfam menunjukkan kualitasnya sebagai penantang sang juara bertahan. Mampu membawa match ini menjadi game ketiga, Bapak Kabir. Entah kenapa early aggressive gameplay dari Kickfam masih konsisten seperti game yang pertama tadi. Iya. Namun aku lebih gak expect